Anda masih merasa aktivis? Nah, iya. Saya Sampai tidak kapan? akan terpengaruh oleh jabatan dan kekuasaan yang hari ini saya dapatin. Luar biasa. Saya tetap kritis, saya nggak peduli tuh. Oke. Gitu. Apapun ketika nanti ada sesuatu yang memang buruk, Anda berteriak atau Anda bisik-bisik? Enggak. Pilihan saya, tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan problem buruh. Itu menjadi tugas saya. Jadi kemudian ada orang yang kiranya bermasalah dan sebagainya di pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan punya penilaian tersendiri. Dan kemudian saya juga berharap oleh Bung Rey, Bung RH dan kawan-kawan, mereka aktif-aktif yang punya integritas. Saya nggak terlalu khawatir. Demokrasi masih ada mereka. Demokrasi ini nggak mungkin bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya mengandalkan orang-orang di luar kekuasaan. Demokrasi itu bahkan akan lebih kuat kalau orang-orang di dalam kekuasaan yang menjaga demokrasi. Nah, Jadi, kalau gitu gini, tunggu dulu. Jawabnya dukung dong pemerintahan Prabowo Gibran agar kawan-kawan yang masuk dalam kekuasaan ini tidak abai terhadap demokrasi itu. Gitu Itu dong, yang saya lakukan. Saya mengkritik Anda, saya mengkritik Prabowo, saya mengkritik siapapun di kekuasaan karena saya memang di luar. Ya, bagus. Nah, Prabowo Itu di mana? yang saya mau katakan itu bukan itu, Bung Noel. Lalu apa? Demokrasi ini kuat kalau Anda berani mengkritik kawanmu yang melakukan tindakan menyalahi hukum. Ya, bagaimana mau kritik orang belum berjalan pemilihan baru Iya, seminggu? ini kan Persis yang memang- kayak ini Prof. kan RH tadi juga ditanyakan- sampaikan. Dia ditanyakan tidak bisa mau oleh- mengkritik sedangkan Tadi pemerintahan ini baru ditanyakan jalan. oleh Bung Aiman, apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan? Anda mengatakan enggak. Saya fokus pada pekerjaan saya sebagai wamen. Nah, di situ saya agak tergelitik. Bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama di antara kalian juga nggak saling menjaga? Jadi yang Bung Rey mau apa? Ah, Yang lu mau apa, Rey? loh, kok ditanya lagi maunya Iya, saya? penting. Gini, kalau soal mengkritik itu, Rey, gini, Rey. Ini situasinya beda, Rey. Ketika kita di luar dan di dalam, Rey. Itu penting, harus dipahamin. Gitu. Nggak segampang yang Karena saya kita nggak pernah di dalam, tapi, jadi saya nggak tahu di dalam tuh kayak apa gitu. Jadi ya, semua solid. Pak Prabowo, presiden kita, beliau menyampaikan secara tegas, saya tidak mau pemerintahan saya dikotori oleh para garong APBN dan APBD. Awal, sebelum pelantikan menteri, dia persilahkan kalau menteri dan wamennya tidak sepakat, yaitu dalam memberantas korupsi, silakan juga mundur. tapi pertanyaan saya sederhana, apakah Pak Prabowo mengecek nggak anggota kabinet yang dibentuk sekarang ini? Satu, punya kasus koruptif apa enggak? Dua, apa pernah dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi atau tidak? Tiga, apakah yang pernah dipanggil oleh aparat keamanan terkait dengan dugaan korupsi atau tidak? Yang keempat, apakah beliau juga ngecek dari informasi yang beredar dan pasti beliau tahu banyak informasinya bahwa seseorang di antara mereka ini punya masalah dengan kebersihan harta bendanya gitu. Kalau beliau nggak melakukan itu, gimana kita bicara anti korupsi dari Pak Prabowo? Karena mohon maaf, mungkin beberapa nama dan seterusnya itu di antara anggota kabinet itu kan tercium oleh publik apakah mereka bersih atau tidak gitu. Tercium tuh sama publik tuh itu. Nah, itu pertama yang saya sebut sebagai paradoks ya. Paradoks yang kedua terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Saya kira sudah jelas menjelaskan makin membesar satu organisasi, dia sebetulnya sedang tidak efektif, apalagi efisien gitu. Kalimat efektif itu berkaitan dengan efisiensi. Kalimat efisiensi itu berkaitan dengan rasionalisasi. Kalimat efektif dan efisien itu dimunculkan kala teknologi sudah ditemukan. Jadi temukan teknologi mempermudah orang menyelesaikan persoalan-persoalan berat tanpa melibatkan lagi tenaga manusia. Itu yang disebut dengan efisien. Dengan praktek yang jauh lebih mudah, berkali-kali lipat dibandingkan dengan dikerjakan oleh manusia. Pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menurut saya pola era tahun 70-an 80-an. Kala teknologi belum ditemukan. Dan jauh sebelum itu, yaitu mengakomodir sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kekuasaan dengan asumsi supaya semua kebutuhan terpenuhi. Karena dikerjakan oleh manusia, bukan dikerjakan oleh teknologi. Kalau teknologi sudah ditemukan, orang nggak lagi membayangkan sebuah organisasi itu harus dengan yang kuat, tapi orang berbicara tentang kerampingan organisasi. Nah, Pak Prabowo menurut saya berbeda dengan apa yang dibayangkan tentang efisiensi, efektivitas dengan membengkakkan ya anggota kabinet mereka yang sekarang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, target ekonomi 8%. Tadi misalnya ya, mungkin nggak tercapai. Menurut saya itu paradoks. Bagaimana Pak Prabowo mau mencapai target pertumbuhan 8% dengan memilih anggota ekonom yang kemampuannya cuma di 5,6%. Dan itu udah diuji. Diuji 2 periode, nggak pernah sampai ke 6% di eranya Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani bahkan diuji 3 kali, nggak pernah sampai ke yang ke 8%.
pertumbuhannya. Lalu dengan kemampuan yang seperti itu, Pak Prabowo mengatakan kita harus sampai ke 8, bahkan sampai 2 digit. Itu mungkin kita capai kalau kita ganti orangnya. Yang udah terbukti kok. Orang ini 2 periode kemampuannya nggak sampai 6%, dan bahkan Ibu Sri Mulyani kemampuannya nggak sampai 7% atau 8%. Bagaimana kita berharap kepada orang yang sudah diuji secara faktual, bahkan 3 kali, 3 periode, 15 tahun itu artinya, kemampuan dia itu di bawah 8%. Anda mau beri kesempatan kepada mereka lagi untuk mengejar 8, 9, bahkan 2 digit 10%. Kan nggak masuk akal gitu. Itu yang saya sebut sebagai paradoks gitu ya. Pertama ketika Pak Prabowo membentuk kabinet, yang terbayang oleh beliau itu pertama kali, ini kabinet harus solid. Oleh karena itu harus dicari orang-orang yang memang sepaham dengan dia. Masalahnya ada di Pak Prabowo, karena yang memasukkan orang yang nggak sepaham dengan dia. Contoh, PKB. PKB adalah partai yang menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo. Partai PKB mengatakan, saya perubahan, Pak Prabowo kelanjutan. Lalu yang perubahan dimasukkan ke dalam kelanjutan. Ya tentu saja paradok. Harus ada solid. Gimana itu menjelaskan? Itu yang saya sebut sebagai paradok. Artinya Pak Prabowo memilih orang yang sendiri ragukan dari awal. Dia ragu orang ini akan solid, dia ragu orang ini akan loyal, dia ragu orang ini memiliki jiwa nasionalisme atau patriotisme, sehingga perlu digodok lagi dengan cara-cara militer gitu loh. Contoh yang lain misalnya kita sebut sebagai paradoks dari Pak Prabowo itu adalah membentuk kabinet dengan mengumpulkan orang dulu, lalu membuat struktur. Kumpulin dulu nih 109 orang. Saya kira udah cukup, nambah lagi gitu loh kira-kira orangnya gitu. Lalu dibuat strukturnya. Kenyataannya strukturnya kita ini nggak bisa menampung 109 orang, maka dimekarkanlah. Karena orang dikumpulkan oleh Pak Prabowo sementara jabatannya terbatas. Mau tidak mau dibekarkan itu jabatan. Nah ini pola yang menurut saya nggak pas dengan pola manajemen. Manajemen itu adalah bentuk strukturnya, cari orangnya. Lalu seleksi untuk masuk dalam struktur yang kita bentuk. Nah kalau kelihatan Pak Prabowo, kumpulkan dulu orangnya sebanyak-banyak, lalu susun, buatlah desain apa yang disebut dengan struktur itu gitu. Nah itu paradoks yang lain. Dengan Pak Prabowo menyusun susunan kabinet yang seperti sekarang, beliau berbicara tentang anti korupsi, beliau berbicara tentang demokrasi, beliau memasukkan orang-orang yang nggak sepaham dengan dia untuk masuk ke dalam macam-macam. Itu artinya sebetulnya menunjukkan satu hal. Ternyata Pak Prabowo yang garang dalam pidato itu, yang dielu-elukan oleh pendukungnya seperti Noel dan kawan-kawan yang lain sebagai orang yang kuat, yang tegas, itu ternyata tidak sehebat itu dalam menyusun kabinet. Dalam menyusun kabinet, dia tidak lebih garang dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, nggak lebih kuat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, nggak lebih tegas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Lalu kenapa? Ia membutuhkan 120-an orang untuk mengelola Indonesia. Pak Jokowi sebagai orang yang ia lanjutkan pekerjaannya hanya dibantu sekitar 34 sampai 50 orang sebagai pembantu. Apakah beban pekerjaan Pak Prabowo lebih banyak dari Pak Jokowi? Jelas tidak. Sebab yang namanya melanjutkan, jelas beban pekerjaannya jauh lebih kecil dibandingkan yang dilanjutkan. Itu paradoks yang lain. Dan oleh karena itulah saya dalam posisi yang tidak berharap banyak kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dan oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita awasi pemerintahan ini. Mudah-mudahan dengan sikap pesimisme kita memicu Pak Prabowo untuk membuktikannya kepada kita bahwa ia lebih dari sekedar apa yang kita ragukan.